atau mengandalkan bahkan barang-barang lain atau jabatan atau apapun juga di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan berkati saat sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan supaya kami tahu bagaimana mengandalkan Tuhan. Tuhan berfirmanlah, Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari ini tema kita adalah Praying with Tears. Berdoa dengan menangis. Saudara pernah berdoa dengan menangis? Hah? Atau sering begitu? Saudara, saya besar di keluarga di mana mami saya itu Pentakosta. Nah, saudara, kadang-kadang kita tidak bisa bedakan antara Pentakosta dengan karismatik. Ya, saudara, Pentakosta itu ciri khasnya adalah berdoanya dengan menangis. Jadi dari kecil saya sudah biasa melihat orang berdoa itu menangis. Mami papi kalau bangun jam 4 pagi, gitu ya, bahkan kadang jam 3 pagi, doa 2 jam gitu. Kalau saya pagi-pagi keluar waktu saya masih kecil, jalan pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, apa sih yang terjadi? Mami papi menangis. Ya, sujud, menangis, berdoa 2 jam, 3 jam, air mata di mana-mana. Dan kalau ke gerejanya mami dan papi, karena saya dari kecil tidak ke gerejanya mami papi, jadi sekolah minggu di gereja lain di GKI. Karena sekolah kami di bawahnya GKI. Jadi kalau pas datang ke gerejanya mami papi bingung karena lihat kok orang nangis semua. Nah, itulah ciri khas Pentakosta, gitu ya. Kalau karismatik ciri khasnya lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, gembira terus, betul ya. Walaupun lagunya ada mirip-miripnya rame-rame. Kalau GKY cirinya apa? Doanya apa itu? Enggak ada cirinya ya. Ya, kalau saudara ke Mangga Besar mungkin dapat cirinya. Cirinya kalau gereja Tionghoa itu teriak-teriak ya. Fung Yesu Teming, gitu. Nah, doanya kenceng. Nah, saudara sekalian, kita hari ini belajar tentang praying with tears. Saya tidak sedang mengajak saudara belajar bagaimana berdoa dengan menangis, tetapi pertanyaan saya adalah, kapan saudara menangis terakhir kalinya? Kapan terakhir kali saudara menangis? Apalagi menangis dalam doa. Saya khawatir saudara sekalian banyak di antara kita sudah jarang, sudah lupa, apalagi yang pria, sudah lupa caranya menangis. Bukan karena tidak ada kesedihan, tapi mungkin sudah air matanya habis, betul ya? Sudah sering menangis, tidak ada jawaban doa, sampai akhirnya kita putus asa. Kadang-kadang kita di dalam doa kita, di dalam tangisan dan kesedihan kita bertanya, apakah Tuhan memahami situasi dan kesedihan saya? Betul ya? Saya sudah berdoa lama sekali, apakah Tuhan memahami situasi saya? Apakah Tuhan memahami air mata saya? Ada gunanya enggak sih berdoa ini? Jangan-jangan saya ini seperti berkeluh kesah ngomong sendiri. Tadi Pak Tim mengajak kita berdoa untuk Landed Church. Saya pikir Landed Church juga adalah pergumulan doa dari Jemaat GKI Karawaci. Saya mengikuti GKI Karawaci sejak belum jadi pos, betul ya. Waktu itu belum ada GKI, saya tinggal di sini bingung ke gereja mana, puji Tuhan ada gereja. Mulai dari pos di atas, betul ya, di yang sekarang Matahari itu ya, di lantai yang atas. Waktu itu belum seluas sampai ada I-nya yang elektronik itu ya, masih lantai yang kecil itu saja, lalu digusur ke bawah di basement, tempatnya yang jelek dan tidak karuan. Dindingnya bentuknya enggak beraturan, betul ya. Gusur lagi, akhirnya kita ke bawah lantai 2, hari ini di lantai 8, betul ya. Setelah kita mungkin lama mendoakan, sampai akhirnya kita, sudahlah enggak usah doakan lagi, ini aja udah cukup, selesai, betul ya. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan masih mendengarkan enggak doa kita. Termasuk dalam pergumulan pribadi kita, mencari teman hidup, berdoa untuk kehidupan sehari-hari. Apakah Tuhan memahami situasi dan kesedihan saya? Saudara, mari kita membaca bersama firman Tuhan dari Ibrani 4, ayat 14 sampai dengan ayat 16, nanti kita lanjutkan di dalam pasal yang kelima. Mari kita baca bersama, ayat genap saya bacakan, ayat ganjil silakan saudara yang membacanya. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Silakan. Ia dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat karena ia sendiri penuh kelemahan. Dan tidak seorang pun mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, melainkan dipanggil oleh Allah untuk itu seperti yang telah terjadi dengan Harun. Amin. Saudara, pada waktu bicara tentang siapakah Tuhan Yesus, di dalam Ibrani, kitab Ibrani menjelaskan Tuhan Yesus itu adalah imam besar kita, imam besar perjanjian baru. Lalu kemudian untuk menjelaskan seperti apa imam besar itu, dikatakan imam besar itu adalah orang yang diangkat oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan di dalam posisi mewakili manusia menghadap Allah. Kalau nabi adalah mewakili Allah berbicara kepada manusia. Tetapi kalau imam itu posisinya dikatakan ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Jadi di dalam perjanjian lama itu para imam itu posisinya adalah mewakili umat menghadap kepada Allah, menaikkan doa dan permohonan. Dan untuk bisa berdoa, menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, maka yang harus diselesaikan pertama kali adalah dosa. Di dalam Yeremia dikatakan apa? Bahwa yang sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita, tapi yang menjadi penghalang adalah apa? Dosa kita. Betul ya? Jadi itunya yang harus diselesaikan dulu, makanya para imam datang membawa korban. Korban apa? Korban penebusan salah, pengampunan dosa, beresin dulu. Tapi yang dosa bukan hanya umatnya. Manusia, yaitu para imam sendiri juga adalah manusia yang bisa berdosa. Betul kan? Ada lagunya, imam juga manusia, begitu ya, yang bisa berdosa. Maka dikatakan imam itu juga harus mempersembahkan korban untuk menebus dosa-dosanya sendiri. Itu gambaran tentang imam di dalam perjanjian lama. Dan kemudian kalau tadi kita baca di dalam pasal 4 ayat yang ke-15, 14, 15, 16 dikatakan Kristus itu menjadi imam besar perjanjian baru. Imam besar bagi kita umat tebusan. Artinya apa? Posisinya sama, yaitu mewakili diri kita. Dan kita telah ditebus oleh darah Kristus, bukan domba biasa, tapi anak domba Allah. Dan Kristus Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela, sehingga dia tidak perlu mencari korban bakaran lain untuk dirinya sendiri. Maka saudara sekalian, di dalam Ibrani 5 ayat 5, 6, 7 kita lanjutkan, mari kita baca berikutnya, 1, 2, 3. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Ayat 6, sebagaimana Allah berfirman dalam nas yang lainnya, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Amin. Saudara sekalian, itulah sebabnya dikatakan gambarannya, Kristus itu di dalam posisinya terhadap kita orang berdosa adalah sebagai imam besar, menggantikan keimamatan yang ada di dalam perjanjian lama. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menebus orang yang berdosa, mendampingi orang umat tebusannya untuk dapat berelasi dengan Allah Bapa di surga. Amin.
Makanya kemudian dengan keberanian kita bisa berkata, diajarkan doa oleh Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Menyebut Allah sudah menyebut sebagai Bapa kami yang di surga. Nah saudara, dengan ayat yang baru kita baca, kembali kepada pertanyaan kita, apakah Tuhan itu memahami situasi dan kesedihan saya? Maka jawaban dari ayat yang tadi kita baca dalam Ibrani 4 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya yaitu Yesus Kristus, anak Allah itu, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin. Artinya apa? Tuhan itu, Tuhan Yesus anak Allah itu, ketika dia menjadi sama seperti manusia, memang tujuan utamanya supaya hukuman dosa ditanggungkan atas dia, kepada dia, supaya kita beroleh selamat. Namun di satu sisi yang lainnya, dengan melakukan itu, Kristus Yesus memahami pergumulan manusiawi yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus bisa lapar gak? Bisa. Pernah dicobai oleh iblis. Berpuasa 40 hari 40 malam, lapar. Saudara, saya yang lalu dengan senang sekali dan bangga, tahun kemarin saya intermittent dari berat 86 turun terus sampai 78. Wah, bisa nahan makan dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Akhirnya saya bablasin sampai jam 12, turunnya cepat. Sekarang berat badan saya naik lagi, saya mau intermittent, nggak bisa-bisa saudara. Nahan lapar. Tuhan Yesus juga bisa lapar. Waktu puasa digoda oleh iblis. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam godaan iblis. Betul ya? Jadi dia bisa merasa lapar? Bisa. Tuhan Yesus bisa mengalami situasi yang kita alami. Bukan hanya itu, di dalam dia memahami apa yang kita alami, lalu kemudian Tuhan Yesus dikatakan di dalam ayat yang ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa. Sesekali yang menarik adalah ada 4 kata di sini. Di dalam hidupnya sebagai manusia, menempatkan diri sebagai imam besar itu, maka dikatakan yang pertama, mempersembahkan doa. Saudara, doa itu dalam bahasa Yunani, itu memiliki beberapa aspek, ya, yang kemudian menggunakan beberapa kata yang berbeda-beda. Salah satunya adalah desis. Desis itu bicara tentang apa? Yaitu doa dengan permohonan tertentu. So sekalian, Tuhan Yesus itu ketika berdoa, dia berdoanya enggak general. Allah Bapa, umat kita lagi susah, tolonglah. Bukan begitu. Tapi dia akan permohonan tertentu. Mendoakan Fania, ada pergumulan yang spesifik apa, betul ya? Mendoakan Pak Yo, ada pergumulan spesifik apa, itu namanya desis. Mendoakan Felix, Felix mau nanti tahun depan akan ujian, ya ujian kelulusan, ya selesai SD, apalagi katanya sekarang ujian nasional mau lagi, waduh stres, betul ya? Saudara, itulah yang disebut dengan doa tertentu. Betul ya? Tuhan Yesus itu sebagai intercessor, pendoa syafaat, berdoa dengan doa yang tertentu. Dia juga merendahkan dirinya sekalipun dia adalah anak Allah, menempatkan diri di dalam posisi manusia, memahami pergumulan kita dan membicarakan pergumulan kita kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Amin. Nah yang menarik adalah ayat kata berikutnya yaitu apa? Doa Tuhan itu adalah dengan ratap tangis. Setelah kata ratap tangis ini atau krauge ini menarik. Karena artinya itu adalah berteriak keras, berbicara dengan suara lantang. Tapi maksudnya itu bukan berarti teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan tolong, ayo tolong dong. Kayak orang demo bukan begitu saudara. Ya. Bukan berarti seperti orang, kalau tadi saya katakan, kalau di dalam gereja Tionghoa biasanya doanya teriak-teriak, itu yang bikin saya kaget. Dulu saya pergi ke gerejanya itu GKI, waktu di Surabaya. Waktu di Bogor, saya kemudian ke GPIB. GPIB kan suasananya tenang, betul ya? Lalu kemudian kadang-kadang ada ayat yang dilagukan, Tuhan menyertai kamu
diberkatilah Engkau. Mari bersama kita berdoa kepada Tuhan. Betul gitu kan? Kalau GPIB begitu saudara. Kalau khotbah pun dibaca. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Allah kita itu baik sekali. Begitu kan? Begitu masuk ke gereja GKY, wah, khotbahnya teriak-teriak, betul ya? Lalu kemudian doanya juga teriak-teriak, Fong Yesus Teming, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati, begitu kan? Kurang lebih. Apakah itu yang dimaksud dengan ratap tangis atau krauge yang disebut berteriak ini? Ternyata bukan. Krauge itu saudara sekalian adalah suatu teriakan, tangisan teriakan yang tidak dibeli seseorang untuk diungkapkan. Tapi itu spontan karena tekanan dalam diri kita. Saudara pernah nggak sih lagi nyetir mobil sendirian atau lagi sendirian di kamar, lalu tiba-tiba cekling, teringat sesuatu yang mengganggu pikiran saudara, yang nggak nyaman, yang selama ini saudara ingin lupakan. Saudara rasanya nggak nyaman mikirin itu. Saudara mungkin belum siap untuk memikirkan itu. Lalu saudara cuma teriak, begitu. Pernah nggak begitu? Rasanya kalau ingat itu rasanya, tidak ada lagi yang bisa ngomongin, cuma teriak. Atau sesuatu yang saudara inginkan terjadi, tapi saudara nggak tahu bagaimana caranya, semua suntuk menekan saudara. Teriakan saja yang keluar. Pernah? Saya kok pikir rasanya kita semua ngalamin itu. Kalaupun nggak teriak kenceng-kenceng, kadang-kadang cuma lenguhan kecil. Betul ya? Saudara, untuk semua teriakan, lenguhan yang tidak berarti karena beratnya hidup ini, itulah yang disebut dengan krauge. Kalau orang Jawa bilang sambat, begitu ya. Aduh, udah capek rasanya. So sekalian, tidak tahu apalagi harus bagaimana, semuanya ada di dalam kepala, benak kita, hati kita. Sehingga kita cuma bisa berteriak, rasa sakit yang menyayat, ketegangan itu. Dan itu Tuhan Yesus rasakan ketika dia memikirkan hidup manusia di tengah dunia ini selama dia hidup menjadi manusia berinkarnasi di tengah dunia ini. Saudara, apa yang membuat Tuhan Yesus bisa krauge itu? Yang bisa membuat Tuhan Yesus krauge, padahal dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Ya karena dia mengenakan diri sebagai manusia. Mengalami, menyelami apa yang saudara sedang pikirkan. Amin. Yang terakhir adalah air mata. Saudara, air mata itu adalah ya biasa, dagru, air mata. Enggak ada terjemahan lainnya. Namun yang menarik dalam catatan saudara sekalian, di dalam pengajaran para rabi dikatakan ada 3 jenis tingkatan doa. Tingkatan pertama itu adalah ungkapan yang bisa dikata-katakan, diungkapkan dalam perkataan, yaitu dalam bentuk doa. Yang kedua adalah suatu tangisan dengan suara keras yang tadi, udah gak bisa doa lagi. Saya kalau mendampingi kadang-kadang keluarga yang mendadak ditinggal oleh orang yang dikasihi, diajak berdoa sudah gak bisa berdoa. Lalu yang ada cuma keluhan, teriakan, mengerikan, menyedihkan sekali. Tapi tingkatan yang berikutnya adalah air mata. Tidak bisa ngomong apa-apa lagi, hanya netes air mata. So sekalian, untuk semuanya itu, Tuhan Yesus meneteskan air matanya ketika dia menempatkan diri di dalam posisi manusia. Dia adalah pendoa syafaat bagi saudara dan saya. Dia memahami pergumulan saudara dan saya. Dan oleh sebab itu di dalam Ibrani 4 ayat 16, kalau kita memiliki imam besar yang menempatkan diri di dalam posisi kita, mengalami, memahami, peduli dengan pergumulan kita, di dalam ayat 16, mari kita baca 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah itu untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Amin. Kalau kita bisa datang kepada pihak yang berkuasa, yang peduli,
yang memahami, maka katakan mari kita datang dengan penuh keberanian. Saudara, kata keberanian itu menggunakan kata parhesia. Parhesia itu artinya apa? Itu artinya adalah free and fearless confidence. Rasa percaya diri tanpa bayang-bayang ketakutan atau sungkan. Tuhan Yesus itu tidak pernah disibukkan sedemikian rupa sampai dia kesel. Udahlah jangan doa-doa lagi, saya sibuk. Enggak, saudara. Saudara, sebelum abad ke-5, gereja itu tidak pernah membahas apapun tentang Maria. Tapi mulai masuk abad ke-5, mulai timbul pengajaran yang aneh-aneh. Yang menganggap Maria itu adalah seorang yang suci. Karena Tuhan Yesus lahir melalui Maria. Maka kalau gitu, karena dia bundanya Tuhan Yesus. Itu istilahnya adalah Theotokos, bundanya Allah. Kalau gitu, kalau kita berdoa, daripada menyibukkan Tuhan, lewat bundanya saja. Lewat Marianya saja. Maka itu lebih didengar. Saudara, Tuhan Yesus yang pengantara kita, bukan pihak lain, betul enggak? Bahkan kemudian di dalam pengajaran-pengajaran lebih lanjut, sekalian, kemudian dikatakan begini, misalnya dalam salah satu tulisan dari Bishop Alphonse de Liguori, di dalam bukunya The Glories of Mary dikatakan, many things are asked from God and are not granted. They are asked from Mary and are obtained. Banyak kali doa itu kita naikkan kepada Tuhan Allah, tapi enggak didengar. Tapi kalau didoakan kepada Maria, didengar. We often more quickly obtain what we ask by calling on the name of Mary than by invoking that of Jesus. Kita lebih lebih cepat dapat jawabannya kalau doakannya ke Maria. Kenapa? Dia aksesnya langsung. Namanya Mama, betul nggak? Kalau kita mau minta tolong Pak Tim, teleponin Semu Daun. Semu, tolong deh Pak Tim pelayanan deh jadi majelis, kita membutuhkan. Enggak nolak lagi Mama yang suruh, betul enggak? Jadi dengan prinsip itu saudara sekalian, lalu kemudian dianggap ada perantara lain kepada Bapa. Saudara, Tuhan Allah tidak pernah direpotkan dengan doa-doa kita, amin. Dan Tuhan Yesuslah imam yang maha tinggi, yang telah memberikan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Dan dia adalah Tuhan yang tidak jauh. Dia Immanuel beserta umatnya. Dia mendengarkan, dia peduli, dia mau bertindak, dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Maka saudara sekalian, poin pertama ini penting, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memahami kesulitan kita. Ia peduli, ia sanggup menjawab doa kita. Jangan takut atau malu berdoa. Ungkapkan segala keinginan, kepikiran, dan persoalan Anda. Amin. Kadang-kadang kita itu berkata, aduh rasanya kayaknya didengar enggak ya doa saya ini. Ini kan doa untuk urusan remeh-temeh. Tapi saudara sekalian, ketika kita mendoakan urusan yang remeh-temeh itu, menunjukkan bahwa kita mempercayai Dia, bahkan untuk urusan yang kecil-kecil. Betul enggak? Kadang-kadang kita dalam kesulitan kita enggak berani menginginkan sesuatu. Dulu waktu saya masih muda, masih kecil, karena keluarga miskin. Bahkan saya takut punya cita-cita. Dulu kecil saya cita-citanya dokter. Tapi begitu kemudian saya lihat mami papi miskin, saudara sekalian. Lalu kemudian bahkan untuk sekolah, ke sekolah yang bagus saya enggak berani menginginkan. Waktu mami papi minta saya, cepetan daftar ke SMA. Waktu itu saya sekolah di Petra Manyar. SMP sudah sekolah di Petra Manyar yang gedungnya bagus, gedungnya baru. Lalu kemudian saya takut. Kalau SMA, nanti mahal, biayanya dari mana? Sembunyi-sembunyi, saya daftar ke SMA yang baru buka, namanya SMA IPIMS, itu bimbingan belajar, tiba-tiba jadi SMA. Saya daftar pakai uang tabungan saya sendiri, takut berharap. Tapi ketika saya bawa dalam doa, Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberkati, bisa kok sekolah di SMA. Ketika saya lulus SMA, saya pikir sudahlah saya nggak usah kuliah, saya kerja aja. Saya nggak pernah daftar kuliah. Saya takut membuat cita-cita. Apakah itu mungkin terjadi? Tapi Tuhan dengan caranya yang ajaib memaksa saya kuliah di IPB dengan program PMDK yang saya nggak pernah daftar. Zaman dulu kan
Satu sekolah 1.000 anak, semuanya dites minat dan bakat. Habis gitu suruh ditanya, kalau lulus mau sekolah di mana? Ya karena saya dulu kepingin jadi dokter, saya contreng jadi dokter. Yang kedua karena saya juara lomba ilmiah remaja untuk bidang pertanian, saya contreng IPB. Nggak pernah daftar, tapi Tuhan paksa saya akhirnya masuk IPB. Betul nggak? Setelah Tuhan itu punya rencana dan punya berkat yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, jangan takut berharap dan berdoa. Kadang-kadang yang membuat kita takut berharap dan berdoa adalah karena kita merasa diri kita belum sempurna dalam Tuhan. Setelah kita ini berdoa bukan kepada Tuhan yang pakai kacamata lihat, kamu udah baik belum? Kalau udah baik boleh doa, bukan. Kita ini berdoa kepada imam besar yang tahu kita ini orang berdosa, betul nggak? Imam besar kita itu tahu kita ini berdosa. Justru dia datang ke dunia untuk mengampuni dosa kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan di dalam dosa kita, Tuhan berkata, marilah datang dengan penuh keberanian kepada imam besar, naikkan doamu. Beda kalau kita datang kepada raja yang pakai mikroskop, ngecek dulu ada kesalahan enggak. Kalau enggak ada kesalahan baru dijawab doanya. Bukan. Tapi kita datang kepada imam besar. Itu prinsip penting. Maka saya suka tetap mengutip apa yang pernah saya kutipkan bagi saudara. Jerry Bridges berkata begini, ketika kita berdoa minta berkat Allah, Ia tidak memeriksa kinerja kita untuk menentukan apakah kita layak. Sebaliknya, Ia melihat apakah kita mempercayai imam besar itu, yaitu anak Allah itu yang telah menyelamatkan, sebagai satu-satunya harapan untuk mendapatkan berkat-berkatnya. Amin. Makanya lagu tadi itu indah sekali, satu-satunya yang kuandalkan. Saudara, firman Tuhan dalam Filipi 4 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Naikkan itu. Terakhir, ayat ini juga mengajarkan apa yang kita renungkan hari ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan putus asa berdoa. Jangan berhenti bergantung pada Tuhan. Amin. Karena imam besar kita itu selalu terbuka untuk doa umat yang telah ditebusnya, umat yang dikasihinya. Jangan juga pernah berhenti berdoa lalu merasa udah cukup selesai. Tapi teruslah bergantung pada Tuhan. Karena hidup kita di tengah dunia ini hanya bisa hidup bersandar pada anugerah Tuhan. Amin. Jadi Bridges berkata begini, hari-hari terburuk kita tidak pernah seburuk sehingga kita ini di luar jangkauan anugerah Tuhan. Dan hari-hari terbaik Anda tidak pernah begitu baik sehingga Anda tidak membutuhkan anugerah Tuhan. Kita terus membutuhkan karya kasih Kristus, imam besar yang agung, pendoa syafaat bagi kita. Mari datang ke hadirat Tuhan untuk berdoa. Mari kita teduhkan hati kita. Dalam sikap berdoa, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri hadirat Tuhan. Kita dengarkan lagu ini sambil kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bahwa Allah itu peduli. Mari kita ambil sikap bersujud. Mari ingat, kalaupun banyak perkara yang kita hadapi, Allah itu peduli. Kita nyanyikan refnya saja. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Musik memainkan lagu ini, dan silakan saudara naikkan doa saudara kepada Tuhan.
apa yang menjadi pergumulan saudara. Tuhan memahami kesulitan Anda. Ia peduli dan Ia sanggup menjawab doa kita. Maka jangan takut atau malu berdoa. Ungkapkan segala kepikiran dan persoalan Anda kepada Tuhan. Jangan putus asa. Jangan berhenti bergantung. Mari dengan bangkit berdiri kita naikkan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Tuhan. Tapi Engkau justru Allah yang memahami pergumulanku. Engkau peduli. Katakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan dengan penuh iman. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Anak Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat kami dan Imam Besar kami. Tempat kami boleh datang dengan penuh keberanian menaikkan doa dan pergumulan kami. Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan kekuatan. Pada malam hari ini, ya Allah Tritunggal, kami datang ke hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu iya dan amin. Engkau memahami setiap pergumulan kami. Engkau berdoa, Engkau menjawab doa kami, Engkau mengerti, bahkan Engkau ya Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau menjadi imam besar yang siap mendengar doa kami. Engkau bukan Allah yang meneliti dosa-dosa kami, Engkau adalah yang menebus kami, mengampuni dosa kami. Dan di dalam segala hal yang kami hadapi Tuhan, hari ini kami telah dengan memberanikan diri, datang ke hadirat-Mu menaikkan doa pergumulan dan doa syafaat kami. Tuhan, Tuhan dengarkanlah doa kami. Bukakan jalan bagi setiap pergumulan anak-anak-Mu. Engkau yang tahu bahasa tetesan air mata. Karena Engkau, Tuhan Yesus, Engkau juga menitikkan air mata. Berdoa bagi kami, peduli bagi setiap pergumulan kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Mohon Tuhan teguhkan iman kami, berkati perjalanan kami ke tempat kami masing-masing. Jauhkan dari si jahat, jauhkan dari gangguan dan kecelakaan. Bila malam hari ini Tuhan ada kepikiran kami, oh Tuhan tolonglah kami, kadang-kadang kami krauge, berteriak,
Enggak tahu apa yang harus kami lakukan. Begitu ganjelan ini, stres ini terpendam dalam hati pikiran kami. Tapi hari ini kami tahu kepada siapa kami mempercayakan segala stres ketegangan hati kami. Lawatlah kami dalam kasih-Mu supaya malam ini menjadi malam yang indah, kami boleh menikmati ketenangan dalam Tuhan, dan bangunkan besok kami dengan semangat baru untuk dengan iman yang teguh menjalani hidup bersama Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan duduk, mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.